Kalau kita ngomongin bahasa Jawa, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin bayangan kita langsung tertuju ke bahasa yang halus, yang sopan, kayak yang kita dengar dari Solo atau Yogyakarta. Tapi, gimana kalau saya bilang, itu cuma satu sisi aja. Ternyata ada wajah lain dari bahasa Jawa yang lebih tua, lebih ceplas-ceplos, dan sering banget disalahpahami. Nah, makanya yuk kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ini. Yakin bahasa Jawa itu cuma satu? Mungkin kedengarannya aneh ya pertanyaannya, tapi percaya deh, jawabannya ini bakal ngajak kita berpetualang ke dalam sejarah dan lapisan-lapisan sosial masyarakat Jawa yang, wah, mengejutkan. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat langsung aja buktinya. Kalimatnya sama, kamu mau makan nasi apa? Di versi Solo atau Yogya, jadinya sampean bade dahar sekul nopo, alus banget kan, formal. Nah, sekarang lihat versi ngapak. Rika arep mangan sego opo, beda banget. Kosakatanya, nadanya, semuanya terasa lebih lugas, lebih to the point. Gimana ceritanya coba? Satu bahasa kok bisa beda banget gini? Untuk ngebedah ini semua, kita harus kenalan dulu sama konsep inti dari bahasa Jawa standar, yaitu unggah-ungguh. Dan ini bukan sekedar sopan santun biasa loh. Ini adalah sebuah sistem yang rumit, yang udah jadi bagian dari DNA bahasanya itu sendiri. Jadi, unggah-ungguh itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak level bahasa. Kata-kata yang kita pakai dari sekedar bilang aku, kamu, sampai makan, semuanya bisa berubah total tergantung kita lagi ngomong sama siapa. Sama temen, sama orang tua, beda lagi. Ini adalah cara menanamkan rasa hormat langsung ke dalam pilihan kata. Nah, ini dia contohnya biar kebayang. Lihat deh, buat ngomor aku ke teman, ya kita pakai aku. Tapi coba ngomong ke orang yang lebih dihormati, langsung ganti jadi kulo. Jauh kan? Kata mangan yang santai, jadi dahar yang formal. Ini bukan soal sinonim ya, tapi ini aturan main yang secara nggak langsung nunjukin posisi kita dalam obrolan. Sistem yang super kompleks ini mencapai puncaknya di era Kerajaan Mataram Islam. Waktu itu, bahasa sengaja dibentuk untuk mempertegas hierarki sosial. Jadi, cara kamu bicara itu udah kayak kartu identitas sosial kamu. Dari pilihan katamu, orang bisa tahu posisimu dan posisi lawan bicaramu. Keren ya? Oke, sekarang tahan napas. Kita tinggalin dulu keraton yang penuh aturan. Kita loncat ke sisi lain dari spektrum ini, bahasa ngapak. Kalau bahasa keraton itu hasil dari evolusi yang canggih, nah, ngapak ini justru sebaliknya. Dia ini kayak fosil hidup, gema dari masa lalu yang suaranya masih kencang banget sampai sekarang. Disinilah plot twistnya dimulai. Coba deh baca kutipan ini. Gimana? Provokatif banget kan? Selama ini kita selalu mikir kalau Solo Yogya itu standarnya, pusatnya. Ini malah ada yang bilang kalau ngapak yang lebih asli. Beneran nih. Ternyata klaim tadi itu bukan omong kosong. Para ahli bahasa setuju loh. Katanya dari segi bunyi atau fonem, cara pengucapan bahasa ngapak itu emang jauh lebih mirip sama bahasa Jawa kuno alias Kawi. Jadi, ngapak itu bukan penyimpangan, tapi justru dia yang setia menjaga suara-suara kuno. Mau bukti yang paling gampang? Lihat aja vokal A-nya. Di bahasa Jawa kuno, kata ada itu bunyinya ana. Di ngapak, sama persis, ana. Tapi di Jawa standar, bunyinya berubah jadi ono. Sama juga kayak sega jadi sego, sanga jadi songo. Kelihatan jelas kan siapa yang mempertahankan bentuk aslinya? Ada lagi nih, beda kuncinya ada di konsonan akhir. Di bahasa ngapak, huruf mati di ujung kata itu diucapin tegas, jelas. Coba deh dengerin. Enak, bapak. Bunyi K-nya kedengeran kan? Nah, kalau di bahasa standar, bunyinya itu sering ditelan. Jadi enak, bapak. Justru dari ciri khas inilah nama ngapak itu muncul. Oke, sekarang pasti pada penasaran kan? Kalau akarnya sama-sama dari Jawa kuno, kok bisa perkembangannya beda banget? Kenapa yang satu berevolusi jadi bahasa keraton yang super halus, sementara yang satunya lagi seolah-olah nggak berubah dari zaman dulu? Jawabannya ternyata terangkum dalam satu pepatah Jawa yang dalam banget maknanya. Adoh ratu, cedak watu. Artinya, jauh dari raja, dekat dengan batu. Nah, ini dia kata kuncinya. Maksud pepatah tadi itu sebenarnya simpel. Wilayah Banyumasan, tempat asalnya dialek ngapak, itu lokasinya jauh dari pusat kekuasaan Mataram. Karena jauh dari raja inilah, segala inovasi bahasa dan aturan unggah-ungguh yang dikembangkan di istana itu nggak sampai ke sana. Jadinya, bahasa mereka tetap awet,
murni seperti di zaman dulu. Oke, dari lorong waktu sejarah, kita lompat ke zaman sekarang. Gimana sih nasib dialek kuno ini di tengah dunia modern? Wah, ternyata perjalanannya itu kompleks, penuh tantangan, tapi juga penuh kebanggaan yang luar biasa. Di sini, kita lihat ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, karena beda dari standar, penutur ngapak sering banget kena stereotip. Dianggap rendahan lah, jadi bahan bercandaan, atau dicap kasar. Tapi di sisi lain, justru perbedaan inilah yang jadi kekuatan mereka. Jadi sebuah identitas yang menunjukkan kejujuran, keotentikan, dan status sebagai pewaris bahasa kuno. Dan dari perjuangan identitas itu, lahirlah slogan modern yang keren banget ini. Ngapak-ngapak orang ngapusi. Slogan ini cerdas banget. Dia mengubah stereotip kasar dan belak-belakan jadi sebuah kelebihan, kejujuran. Orang ngapak itu nggak bohong, karena bahasanya langsung ke intinya. Tapi ya kita juga nggak bisa nutup mata. Dampak dari stereotip itu nyata. Banyak banget penutur ngapak, apalagi yang merantau, akhirnya jadi merasa malu atau tertekan buat mengubah cara bicaranya. Mereka terpaksa beradaptasi supaya nggak diledekin atau biar lebih gampang diterima. Jadi setelah kita jalan-jalan melihat dua wajah bahasa Jawa yang berbeda ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ini bukan lagi sekedar soal dialek, tapi soal menghargai kekayaan sebuah warisan yang masih hidup dan bernafas di sekitar kita. Poin utamanya adalah ini, bahasa Jawa itu nggak tunggal. Dia itu sebuah spektrum yang kaya warna. Di satu ujung ada alunan sopan dari keraton yang penuh tata krama. Di ujung lain, ada hentakan tegas dari Banyumasan yang menyimpan suara masa lalu. Dua-duanya sama-sama Jawa, sama-sama sah, dan sama-sama berharga. Dan ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di zaman sekarang, di mana arus globalisasi bisa menggerus apa saja, gimana caranya kita bisa memastikan spektrum bahasa yang sekaya ini nggak cuma bertahan hidup, tapi juga dihargai dalam segala keunikannya. Nah, semua obrolan kita dari tadi itu dirangkum dari berbagai sumber dan penelitian yang bisa Anda lihat di layar. Semoga pembahasan ini bisa jadi pembuka jalan buat Anda yang pengen menjelajahi lebih dalam lagi kekayaan bahasa-bahasa di Nusantara.